Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari dan minggu yang baru ini. Kami bersukacita dan memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Sebab kami percaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik
yang kami minta dalam nama-Mu ya Tuhan. Karuniakanlah kami iman yang sejati. Karuniakanlah kami kasih, agar kami mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Karuniakanlah kami pengharapan, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu kini dan di sini, serta mengerahkan hati dan pikiran kami kepada masa depan bersama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Tuhankulah gembalaku. Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, ayat 1, suara Yesus ku dengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharui kembali hidup kami dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1. Ya Yesus, tolonglah. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya ke-13.
Demikian firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur, serta dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati. Melalui persekutuan yang akrab bersama dengan Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 290 ayat 1. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange. Zumange
Kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan telah tolong dan berkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati keluarga kami, kesehatan kami, dan juga pekerjaan dan usaha kami. Dan dari sebahagian yang Tuhan berikan kepada kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Kami memohon kepada Tuhan kiranya persembahan kami ini Tuhan menerima, dan biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk kebesaran nama-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang masih belum. Kiranya Engkau tolong dan berkati mereka melalui pekerjaan, usaha, dan keluarga mereka. Kami memohon supaya tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan Yesus tolong dan berkati, supaya bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu dan begitu seluruh jemaat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmah sorgawi, agar kami mampu memahami, mampu melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, sepanjang kami ada di dunia ini. Dunia yang sementara, karena Engkau adalah Tuhan kami, telah menyediakan tempat bagi setiap kami
yang setia sampai akhir. Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam sehat bagi Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu dan saudaraku sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita selalu atas penyertaan Tuhan seminggu lamanya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, minggu ini kita merenungkan tema yaitu menjadi berkat dalam kepelbagaian. Memahami teks Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini mungkin lebih baik kita bagi dalam 3 topik besar, yakni panggilan, kedua respon tentang panggilan itu, ketiga kesempatan melaksanakan panggilan itu. Pertama Bapak Ibu tentang panggilan. Abram dipanggil Tuhan dengan melakukan 2 hal, yakni pergi dari dan menuju ke. Pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini berarti bahwa Abram harus keluar dari sesuatu yang lama kepada sesuatu suasana yang baru. Abram harus meninggalkan sesuatu yang mapan, sesuatu yang pasti, menuju sesuatu yang
belum pasti. Secara logika Bapak Ibu, ini sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Namun inilah iman. Abraham melakukannya karena Abraham percaya kepada Tuhan yang berjanji. Bukan kepada janji itu. Karena Abraham percaya kepada Allah. Apapun yang Allah janjikan, walaupun belum terbukti, ia percaya. Jaminan baginya adalah Tuhan yang berjanji itu. Jadi Tuhan sendirilah yang membuat Abraham percaya. Sekarang seluruh kehidupan Abraham bergantung hanya pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, memenuhi panggilan menjadi berkat bagi seluruh kaum bangsa di muka bumi ini, maka Tuhan berjanji kepada Abraham. Pertama, engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku membuat namamu masyhur. Untuk apa Allah memberkati Abraham dan keturunannya? Supaya Abraham menjadi berkat. Bahkan kita lihat pada ayat ketiga lebih luas dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, bila kita melihat perjalanan hidup Abraham hingga namanya menjadi Abraham, sikapnya yang mengalah kepada Lot keponakannya, doa syafaatnya untuk keselamatan Sodom dan Gomora, ketegarannya dan kerelaannya ketika Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dari kisah itu, Abraham disebut bapa orang beriman. Bahkan ketiga agama besar di dunia ini dapat dipertemukan pada titik Abraham. Ketiga agama yang kita maksud yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam yang sering disebut sebagai agama Abrahamik. Ketiga agama besar ini bisa bertemu di titik satu, yaitu Abraham. Bapak, Ibu, dan Saudara, Abraham melangkah menjalankan panggilannya dengan bermodalkan janji Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan di hadapan Tuhan. Inilah modal Abraham menjalankan panggilannya, percaya kepada Tuhan yang berjanji itu. Kemudian kita boleh melihat hal kedua, yaitu tentang respon Abraham dan keturunannya atas panggilan Tuhan kepada mereka. Kata diberkati menjadi berkat. Bagaimana ini bisa dilaksanakan oleh Abraham dalam kehidupannya? Bagaimana mereka melaksanakan peran ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, setidaknya ada dua hal yang bisa diperankan oleh Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Hal yang pertama adalah mereka harus memiliki daya tarik. Daya ini berpusat dan berfokus dalam diri Abraham dan keturunannya yang membuat bangsa lain menjadi tertarik. Kita boleh membaca ayat ke-7 dan ke-8, Bapak Ibu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Dikatakan Bapak Ibu, kemanapun Abraham pergi, ia tidak lupa mendirikan kemah dan mezbah bagi Tuhan. Ini sebuah daya tarik yang tidak dimiliki oleh orang pada zamannya. Ini daya tarik Abraham dibandingkan dengan orang yang ada di sekitarnya. Ia membuat kemah untuk kehidupannya, untuk keluarganya, serta untuk usahanya sehari-hari. Tetapi Abraham juga tidak pernah lupa membuat mezbah bagi Tuhan. Sehingga hubungannya dengan Tuhan selalu terpelihara dengan baik. Ini berbeda sekali dengan Lot, anak saudaranya yang hanya sibuk membangun kemahnya, sibuk membangun usahanya, sibuk mengumpulkan hartanya, tetapi ia lupa membangun mezbah bagi Tuhan. Bahkan yang paling mengerikan Bapak Ibu, Lot gagal menjadi berkat. Bahkan segala jerih lelahnya tidak dinikmatinya. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah, semua yang telah dia kerjakan, semua yang telah dia miliki hancur. Karena ia lupa menjadi berkat. Hal kedua, bagaimana Abraham merespon panggilannya, yaitu dia memiliki daya ekspansi. Pada ayat 9 kita boleh membaca Bapak Ibu, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Daya ekspansi untuk menjadi berkat memang masih belum begitu terlihat pada zaman Abraham. Tetapi secara eksplisit mulai kelihatan pada generasi ketiga keturunan Abraham. Misalnya Yusuf yang menjadi kepercayaan raja di Mesir. Daniel yang luar biasa di kerajaan Nebukadnezar, serta Yunus yang diutus ke Niniwe. Daya ekspansi ini awalnya kurang disadari oleh mereka. Tetapi justru melalui tokoh-tokoh seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Yunus, bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel yang luar biasa itu. Tuhan memakai Abraham dan keturunannya untuk menyatakan identitas dan karakter Allah yang mereka sembah. Identitas dan karakter Allah itu hidup menjadi karakter Abraham dan keturunannya. Engkau harus selalu berlaku adil, engkau harus selalu mencintai kesetiaan, dan engkau selalu harus hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Karakter dan sifat ini harus tercermin dalam pola hidup mereka yang berpindah-pindah. Mereka bertemu dengan berbagai orang, berbagai suku, dan Tuhan mengharapkan mereka bahwa mereka bisa menjadi berkat kepada suku-suku, kepada kaum, kepada bangsa-bangsa di mana mereka melintasinya menuju tanah perjanjian. Dengan demikian, Abraham dan keturunannya berfungsi sebagai agen-agen berkat yang berpindah-pindah kepada kelompok budaya, kepada kelompok suku yang lain sepanjang perjalanan sejarah kehidupan mereka. Itulah daya ekspansi yang mereka miliki, yang dimiliki oleh Abraham dan juga keturunannya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana Abraham menggunakan kesempatan atas panggilannya itu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pada umur 75 tahun seorang Abraham harus menjalankan perintah untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dikenalnya sama sekali. Namun dengan iman ia percaya dan mempercayakan hidupnya serta keluarganya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Abraham menjadi berkat dengan menanggalkan kebergantungannya pada hal-hal duniawi dan menggantikannya dengan bergantung kepada Tuhan.
Ini bukan berarti pengikut Tuhan itu tidak boleh memiliki apa-apa. Kita tahu dan dikatakan oleh Alkitab itu sendiri bahwa Abraham itu kaya raya. Namun ia tidak bergantung lagi pada kekayaannya. Ia hanya bergantung kepada Tuhan. Ia tidak bisa menjadi berkat kalau kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Karena sumber berkat itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita diberkati supaya menjadi berkat. Bagaimana supaya menjadi berkat? Kita harus terhubung dengan sumber berkat itu, yakni Tuhan itu sendiri. Hubungan inilah yang terus dipelihara dengan baik. Karena ketika kita hubungan dengan Tuhan itu tidak baik, maka sulit bagi seseorang untuk menjadi berkat. Karena ia masih mengandalkan hal-hal yang kelihatan dan bukan yang tidak kelihatan. Ini hal yang sangat istimewa Bapak Ibu dalam kehidupan yang diperankan oleh Abraham dan keturunannya. Bahwa mereka mampu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan hari ini, melalui tema minggu hari ini, kita diajak untuk menjadi berkat dalam kepelbagaian. Kita berdiam, berdomisili di tempat tinggal kita masing-masing, di wilayah-wilayah tertentu. Dan hari ini Tuhan mengharapkan kita agar di mana kita harus tetap menjadi berkat dalam segala apa yang kita lakukan di sekitar kita. Oleh karena itu, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan kita melihat ayat hafalan kita dari Roma pasal 15 ayat 17a. Roma pasal 15 ayat 17a. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang Engkau taburkan di tengah-tengah kami hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana Engkau memanggil Abraham, hamba-Mu, dan bagaimana Abraham menjalankan panggilan, merespon dan menggunakan kesempatan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat di mana saja dia berada. Hari ini kami merenungkan itu. Biarlah ini menjadi motivasi bagi kami supaya kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita respon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1. Mari tuturkan kembali. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1, dalam dunia penuh kerusuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas rancangan kehidupan yang telah Engkau tetapkan dari semula bagi setiap kami, orang yang telah Engkau tebus menjadi milik-Mu. Orang yang telah Engkau panggil dari kegelapan menuju terang. Orang yang telah Engkau panggil dari lembah dosa kepada jalan kebenaran. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang telah Engkau semaikan di tengah-tengah kami. Biarlah ini yang terus menyemangati kami, sehingga kami terus dapat menjalankan panggilan kami masing-masing untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami semua anak-anak-Mu, BNKP Jemaat Jakarta, bahkan semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang telah menyertai mereka pada waktu yang lalu, terus juga akan menyertai mereka pada minggu dan hari yang baru yang akan mereka masuki. Engkau memberikan hikmah dan kearifan dalam setiap hati, supaya mereka boleh menjalankan kehidupan ini, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berikan mereka berkat-berkat dari Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka, melalui aktivitas mereka, supaya mereka juga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Anugerahkan hal-hal yang benar dan mulia dalam hidup mereka, supaya dimanapun hadir anak-anak-Mu, mereka adalah agen-agen pembawa berkat. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih pada situasi dan saat yang kami hadapi hari-hari ini.
anugerahkan kearifan, sehingga mereka bisa berinovasi memasuki new normal dalam berbagai kegiatan dan usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Berikan kemampuan untuk memiliki daya saing, memiliki hikmah dan pengetahuan, sehingga mereka terus boleh berjalan dalam situasi yang sesulit ini, karena Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Anugerahkan kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu, supaya mereka kuat, mereka dapat melakukan aktivitas mereka secara maksimal, sehingga menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bila saat ini mereka ada dalam keadaan sakit, mengalami kelemahan fisik, kami percaya Tuhan, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh berkat untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka dari segala sakit dan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Engkau telah memberikan mereka umur yang panjang hingga hari ini. Dan kami percaya Engkau memberkati mereka pada tahun kehidupan yang mereka jalani dan mereka masuki. Berikan mereka umur yang panjang, kebahagiaan dalam keluarga, dalam kehidupannya, dan Engkau anugerahkan berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang telah menamatkan studinya dari TK, SD, SMP, SMA, yang melanjut ke perguruan tinggi. Tuhan anugerahkan sukacita bagi anak-anak kami untuk boleh mendapatkan kesempatan pendidikan di sekolah-sekolah yang terbaik. Dan begitu juga anak-anak kami, remaja dan pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau membukakan jalan. Walaupun hari-hari ini hari yang sulit, tapi kami yakin anak-anak kami memiliki kesempatan-kesempatan yang baik, karena mereka memiliki daya saing yang kuat. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pasangan hidup mereka, baik anak-anak kami laki-laki, anak-anak kami perempuan. Tunjukkan bagi mereka, ya Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan pasangan hidup yang tepat, pasangan yang telah ditetapkan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kedamaian. Ya Tuhan Yesus, pada minggu ini kami di Resor 45 telah menyepakati memulai ibadah di beberapa gedung gereja yang memungkinkan. Namun di beberapa wilayah tempat beribadah kami yang masih belum memungkinkan, secara khusus di BNKP Jemaat Jakarta, kami masih belum memulai. Bila Tuhan mengizinkan, kami akan memulai di tanggal 16 Agustus 2020. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah sukacita hari ini saudara-saudara kami yang boleh memulai beribadah di gedung gereja di Resor 45, anugerahkan sukacita dan kedamaian. Dan bagi kami yang masih belum memiliki kesempatan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang tepat bagi kami semua. Kami berdoa kepada seluruh program pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmah dan pengetahuan bagi seluruh kami pelayan dan hamba-hambamu. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk melayani pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa kepada pemerintahan bangsa dan negara kami, dalam segala upaya mereka untuk menangani dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau berkati segala usaha yang dilakukan, sehingga seluruh rakyat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, efektif pada situasi new normal ini. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gerejamu, dimanapun mereka berada di seluruh muka bumi ini. Kami percaya janganlah undur untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini digunakan untuk lebih memahami
bagaimana hubungan kami dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Ini semua kami percaya ada banyak hal yang belum kami mohon dalam doa ini. Tetapi kami yakin dan percaya yang terbaik itu yang Tuhan anugerahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami percaya seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah hari ini, mereka juga ada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1. Yesus saja kawanku musafir. Kita saat teduh sejenak. Yahobu, Shalom.